Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa waktu lalu setelah Paus Leo ke-14 terpilih menjadi seorang pengganti Petrus ke-267. Beliau memberikan alasan mengapa beliau memilih nama Leo. Beliau mengatakan bahwa beliau akan melanjutkan perjuangan Paus Leo ke-13 dalam menghadapi permasalahan sosial di bidang revolusi industri. Karena itu saat ini di bawah kepemimpinannya, gereja menawarkan kepada setiap orang warisan ajaran sosial gereja untuk menanggapi revolusi industri yang terbaru dan perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan atau AI yang pada saat ini menghadapkan kita pada tantangan baru untuk mempertahankan martabat manusia, keadilan, dan ketenaga kerjaan. Tak hanya itu, beberapa hari lalu Paus Leo ke-14 juga mengatakan bahwa beliau siap menjadi penengah bagi para pemimpin negara yang sedang berada dalam konflik dan perang. Dalam permenungan kami, ini adalah warisan dari Yesus tentang ajaran kasih yang diwujud nyatakan oleh Paus Leo ke-14 dan dipersembahkan untuk gereja dan dunia. Beliau mau hadir sebagai seorang bapa yang penuh kasih dan akan menghapus air mata penderitaan dari mereka yang menderita. Di dalam bacaan yang pertama hari ini kita mendengar kisah dari Santo Paulus dan Barnabas yang berjalan dari daerah yang satu ke daerah yang lain hanya untuk mewartakan kasih Tuhan tentang Yesus. Mereka berjalan ke beberapa daerah seperti Listra, Ikonium, Antioquia, Perga, Pisidia, Pamfilia, dan sejumlah daerah lain untuk mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Mereka sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus yang berjalan sambil berbuat baik. Ini adalah bentuk kasih mereka kepada Kristus dan sesama. Apa yang mereka lakukan ini sejalan dengan sabda Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus menggunakan kata perintah. Maka ini berarti hal yang wajib dilakukan oleh para pengikutnya karena Yesus adalah kasih itu sendiri. Bacaan kedua memberikan cara yang paling konkret dari mengasihi. Di dalam penglihatannya, Santo Yohanes menyaksikan situasi kota kudus dan dari takhta surgawi terdengar suara, Allah akan menghapus segala air mata mereka. Allah yang kita imani memberikan teladan berhubungan dengan cara konkret dari mengasihi, yaitu menghapus air mata dari mata orang lain. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan perintah yang sangat jelas sekali, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini adalah sebuah perintah, sehingga mengasihi adalah bagian terdalam dari identitas dan iman kita sebagai pengikut Yesus. Saya selalu mengatakan bahwa jika kita tidak mengasihi atau jika tidak ada kasih di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka dalam kondisi itu sebagai pengikut Kristus kita sedang mengkhianati atau membunuh iman kita. Para paus kita memberikan teladan yang indah sejak dari Paus Yohanes Paulus kedua atau bahkan dari paus-paus terdahulu, di mana mereka benar-benar berjuang untuk mewujudkan perdamaian dunia. Paus Leo ke-14 dengan lantang berkata beliau siap menjadi penengah untuk perdamaian dunia. Ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan
perintah saling mengasihi di antara sesama manusia. Kedua, perintah saling mengasihi sesama itu artinya kita tidak lagi harus berfokus pada diri kita sendiri, tetapi berfokus pada sesama tanpa membedakan ras, suku maupun agama, bahkan kepada makhluk hidup lainnya. Itu juga artinya kita harus berfokus lebih banyak pada memberi yang tidak selalu berarti materi, tetapi bisa dalam bentuk doa, perhatian dan kepedulian kepada sesama yang terpinggirkan dan yang membutuhkan, bukan lagi kepada hal yang menerima melulu. Ini semua mampu kita lakukan jika kita menyatu dengan Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Kita baru dapat disebut sebagai pengikut Kristus jika kita menghidupi ajaran kasih-Nya. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Allah memperlihatkan salah satu cara terbaik dari mengasihi, yaitu menghapus air mata dari mata kita umatnya. Itu artinya mengasihi bukan sekedar sebuah surga telinga, tetapi lebih kepada tindakan untuk membebaskan orang dari penderitaan dan kesengsaraan mereka. Tekad Paus Leo ke-14 untuk melanjutkan perjuangan Paus Leo ke-13 dalam hal revolusi industri itu juga adalah salah satu cara untuk menghapus air mata dari mata para tenaga kerja dan buruh yang saat ini semakin terancam akibat kemajuan AI atau artificial intelligence. Sebagai umat Katolik, kita pun perlu belajar untuk menghapus air mata sesama kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian kita. Dengan cara seperti inilah, maka kita sama seperti Santo Paulus dan Barnabas di dalam bacaan yang pertama yang berjalan sambil berbuat baik dan mewartakan kasih Kristus di dalam pewartaan, di dalam kehidupan nyata kita. Tuhan memberkati kita semua.